Kenapa ekonomi Korea Utara saat ini jauh tertinggal dengan ekonomi Korea Selatan? Padahal seperti yang disebutkan pada video yang lalu, bahwa selama periode setelah Perang Korea, Korea Utara menikmati standar hidup yang lebih baik. Sementara Korea Selatan, seperti yang kita tahu, selama periode setelah Perang Korea, negara ini bahkan menjadi salah satu negara termiskin di Asia, khususnya Asia Timur. Lalu, apa yang menyebabkan ekonomi kedua Korea ini sekarang menjadi begitu terbalik, yang bisa dikatakan seperti langit dan bumi? Seperti yang sudah disebutkan pada video-video sebelumnya, sejarah pemisahan dua Korea terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sebelumnya, sejak tahun 1910, wilayah semenanjung Korea secara resmi berada di bawah kekuasaan Jepang. Dimulai pada pertengahan tahun 1920-an, pemerintahan kolonial Jepang di Korea memusatkan upaya pengembangan industrinya di bagian utara negara yang berpenduduk sedikit dan kaya akan sumber daya alam. Pada tahun 1930-an, Jepang mengembangkan pertambangan, bendungan pembangkit listrik tenaga air, pabrik baja, dan pabrik-pabrik lain di Korea bagian utara. Akibatnya, selama periode ini, sekitar 65% kegiatan industri semenanjung Korea berlokasi di utara. Dan pada tahun 1945, jumlah industri yang berada di wilayah utara diperkirakan mencapai 80%. Ini juga mengakibatkan banyaknya perpindahan penduduk ke utara dari provinsi-provinsi selatan semenanjung Korea, yang kemudian menyebabkan munculnya kelas pekerja industri yang semakin berkembang. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1948, wilayah semenanjung Korea dibagi menjadi dua, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Setelah berakhirnya Perang Korea pada tahun 1953, baik Korea Utara dan Selatan sama-sama menderita akibat kehancuran besar-besaran yang disebabkan selama perang tersebut. Pada tahun-tahun setelah perang, Korea Utara memobilisasi tenaga kerja dan sumber daya alamnya dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang pesat. Dengan modal industri yang sudah berkembang selama era kolonial Jepang, ditambah bantuan dalam jumlah besar dari negara-negara komunis lainnya, terutama Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina, membantu negara tersebut mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi segera setelah perang. Akibatnya, pada akhir tahun 1950-an hingga tahun 1970-an, rakyat Korea Utara menikmati standar hidup yang lebih baik dibandingkan tetangga mereka di selatan. Namun sayangnya, pada tahun 1980-an, perekonomian Korea Utara mulai mengalami stagnasi. Negara ini mulai mengalami kemunduran yang panjang pada tahun 1987 dan hampir sepenuhnya runtuh setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991. Dibubarkannya Uni Soviet secara otomatis mengakhiri bantuan dan dukungannya kepada Korea Utara. Akibatnya, negara ini mengalami krisis ekonomi. Krisis ekonomi Korea Utara diperparah dengan bencana banjir pada pertengahan tahun 1990-an yang telah merusak tanaman dan infrastruktur serta menyebabkan kelaparan yang meluas, dan pemerintah Korea Utara terbukti tidak mampu mengatasinya, yang mengakibatkan kematian antara 240.000 dan 420.000 orang. Pada tahun 1996, pemerintah Korea Utara menerima bantuan pangan dari PBB. Dan berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan perekonomian di Korea Utara tidak sebaik seperti Korea Selatan. Yang pertama adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah negara ini. Seperti yang kita tahu, Korea Utara menerapkan sistem ekonomi yang terpusat pada pemerintah dan memiliki kontrol ketat atas sebagian besar sektor ekonomi. Sistem ekonomi yang terpusat dan kurangnya inovasi ekonomi di Korea Utara disebut-sebut sebagai faktor utama yang telah menghambat pertumbuhan ekonomi negara tersebut.
kebijakan ekonomi terpusat yang diterapkan di Korea Utara ini justru berbanding terbalik dengan Korea Selatan yang telah mengadopsi ekonomi pasar yang lebih terbuka dan berorientasi pada bisnis. Yang kedua adalah pengaplikasian ideologi Juche yang dianggap kurang tepat. Juche yang mempunyai konotasi kemandirian adalah sebuah ideologi yang diciptakan oleh pendiri dan presiden pertama Korea Utara, yaitu Kim Il-sung. Oleh para kritikusnya, ideologi Juche sering digambarkan sebagai agama semu, ideologi nasionalis, dan penyimpangan dari Marxisme-Leninisme. Aplikasi ideologi Juche secara ekstrim dipandang kurang tepat untuk ekonomi negara agar bisa bersaing dengan negara-negara lain. Sebagai contoh, dalam sejarahnya, meskipun Korea Utara menerima bantuan ekonomi dan bantuan teknis dari Uni Soviet dan Cina, Korea Utara pada saat itu tidak bergabung dengan Dewan Bantuan Ekonomi Bersara atau yang dikenal dengan Comecon, yang merupakan pasar bersama negara-negara komunis. Alih-alih bergabung dengan komunitas yang lebih besar, Korea Utara justru lebih memilih untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai perekonomian industri paling autarkis di dunia, dengan tujuan untuk mencapai swasembada atau kemandirian secara penuh setelah berakhirnya periode Perang Korea. Oleh para pengamat, upaya untuk mencapai autarki ekonomi ini dituding sebagai salah satu faktor penyebab krisis ekonomi Korea Utara pada tahun 1990-an. Faktor yang ketiga adalah Korea Utara lebih mengutamakan kebijakan militer dan pembangunan senjata. Kebijakan ini telah mengarah pada pengalokasian sumber daya yang signifikan ke sektor militer, sementara sektor ekonomi sipil seringkali terpinggirkan. Korea Utara memiliki salah satu militer terbesar di dunia dengan jumlah personil yang diperkirakan mencapai lebih dari 1 juta tentara aktif. Selain itu, negara ini memiliki cadangan besar dan para militer yang kuat. Seperti yang kita ketahui, Korea Utara adalah salah satu negara yang memiliki aturan wajib militer. Dalam aturan wajib militer Korea Utara, pria yang berusia 18 tahun ke atas harus menjalani wajib militer selama setidaknya 10 tahun. Meski sedikit berbeda, peraturan ini juga berlaku untuk perempuan di Korea Utara. Pada tahun 2015, pemerintah Korea Utara mengeluarkan memo yang menyatakan bahwa setelah perempuan Korea Utara lulus SMA, mereka harus masuk militer hingga berusia 23 tahun. Selain sebagai salah satu negara dengan jumlah personil militer terbanyak di dunia, Korea Utara juga merupakan salah satu negara dengan persenjataan nuklir di dunia. Korea Utara telah mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik yang terkait dengan kemampuan nuklirnya. Negara ini telah melakukan serangkaian uji nuklir dan peluncuran rudal yang menyebabkan kekhawatiran dan ketegangan internasional. Program penelitian nuklir Korea Utara dimulai dengan bantuan Soviet pada tahun 1960-an. Dengan syarat negara tersebut bergabung dengan perjanjian non-proliferasi nuklir. Pada tahun 1980-an, Korea Utara mulai membangun reaktor nuklir pertamanya di Yongbyon yang diumumkan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir sipil. Namun, dunia internasional semakin khawatir tentang potensi militer dari program nuklir ini. Korea Utara menarik diri dari perjanjian non-proliferasi nuklir pada tahun 2003. Dan pada tahun 2006, Korea Utara melakukan uji coba nuklir pertamanya. Faktor keempat yang menyebabkan ekonomi Korea Utara sedikit tertinggal dari Korea Selatan adalah adanya sanksi ekonomi dari negara lain yang dihadapi oleh Korea Utara. Korea Utara telah terisolasi secara internasional selama beberapa dekade, terutama karena ketegangan terkait program nuklirnya dan pelanggaran hak asasi manusia. Sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh banyak negara telah menghambat kemampuan Korea Utara untuk melakukan perdagangan dengan dunia luar dan membatasi aksesnya terhadap investasi asing.